Hai, ketemu lagi dengan saya di channel Milo Official. Kalau terjadi perselingkuhan, siapa yang salah? Karena biasanya orang yang selingkuh itu saling menyalahkan, bahkan menyalahkan istri sah. Dan mereka punya banyak alasan yang mereka anggap benar. Padahal kalau selingkuh, apapun alasannya, tetap aja salah dan dosa. Selingkuh gak akan terjadi kalau gak ada orang yang mulai mencari perhatian dan minta perhatian. Kita gak bisa cuma menyalahkan satu pihak aja. Karena selingkuh itu ada aksi dan ada reaksi. Seolah-olah cuma pelakor aja yang aktif dan agresif merayu suami orang. Yang membuat si suami itu hatinya mendua dan berpaling. Padahal suami ini juga lihai merayu. Dua-duanya sama-sama salah. Gak adil kan kalau cuma menyalahkan pelakornya aja. Padahal laki-lakinya pun kelakuannya sama. Tapi karena perempuannya atau si pelakor ini single, jadi dianggap sebagai satu-satunya penyebab. Sementara laki-laki atau si suami ini kesannya pasif, gak berdaya, jadi bisa direbut. Padahal suami bukan korban yang gak berdaya loh. Manusia punya akal pikiran untuk memutuskan. Suami bukan barang yang bisa diambil dan direbut seperti rebutan boneka. Tapi suami itu sendiri yang memberikan celah untuk orang ketiga masuk dalam hubungan mereka. Kalau laki-lakinya nggak mau, nggak akan terjadi perselingkuhan. Toh, keduanya sama-sama aktif dan punya peran yang sama. Nggak ada unsur paksaan. Selingkuh itu dilakukan secara sadar. Kalau memang merasa ada masalah sama pasangan, ya harusnya dibicarakan dan diselesaikan dong sama pasangan. Bukan malah melarikan diri ke pelukan perempuan lain. Lalu mencari kekurangan istri untuk pembenaran dirinya. Padahal sebagai suami juga pasti punya banyak kekurangan. Gak ada manusia yang sempurna. Jangan jadikan kekurangan itu alasan untuk selingkuh. Kalau gini, enak si suami dong bisa lepas dari kesalahan. Kesannya perempuan selalu salah. Selingkuh gak akan terjadi kalau gak ada orang yang mulai mencari perhatian dan minta perhatian. Kita gak bisa cuma menyalahkan satu pihak aja, karena selingkuh itu ada aksi dan ada reaksi. Seolah-olah cuma pelakor yang aktif dan agresif merayu suami orang, yang membuat si suami ini hatinya mendua dan berpaling. Padahal suami ini juga lihai merayu. Dua-duanya sama-sama salah. Gak adil kalau cuma menyalahkan pelakornya aja, padahal laki-laki pun kelakuannya sama. Tapi karena perempuannya ini atau si pelakor ini single, jadi dianggap sebagai satu-satunya penyebab. Sementara laki-laki atau si suami ini kesannya pasif, gak berdaya, jadi bisa direbut. Padahal suami bukan korban yang gak berdaya loh. Manusia punya akal pikiran untuk memutuskan. Suami bukan barang yang bisa diambil dan direbut begitu aja seperti rebutan boneka. Tapi suami itu sendiri yang memberikan celah untuk orang ketiga masuk dalam hubungan mereka. Kalau laki-laki atau si suami ini gak mau, gak akan terjadi perselingkuhan. Toh keduanya sama-sama aktif dan punya peran yang sama. Gak ada unsur pemaksaan. Selingkuh itu dilakukan secara sadar. Kalau memang merasa ada masalah si suami ini dengan istri, ya harusnya dibicarakan dan diselesaikan dong sama istri. Bukan malah melarikan diri ke pelukan perempuan lain, lalu mencari-cari kekurangan istri untuk pembenaran dirinya. Padahal sebagai suami juga pasti punya banyak kekurangan. Gak ada manusia yang sempurna. Jangan jadikan kekurangan itu alasan untuk selingkuh. Kalau gini enak si suami dong, bisa lepas dari kesalahan. Kesannya perempuan selalu salah. Jadi kalau suami ini selingkuh, yang salah ya si suami dan selingkuhannya. Bukan malah istri yang disalahkan dengan alasan macam-macam. Seperti yang gak bisa dandan lah, gemuk lah, gak bisa merawat diri lah, gak bisa mengurus suami lah. Bahkan ada sebagian orang yang dengan tega menyalahkan si istri, terus dia berkomentar, pantas aja suaminya suka selingkuh, pantas aja suaminya suka cari perempuan lain. Dan itu kedengarannya seperti wajar. Siapa sih yang mau jelek? Siapa sih yang gak mau cantik? Sementara laki-laki yang selingkuh hampir gak pernah disinggung atau disalahkan. Justru dimaklumi. Keadil kan? Padahal laki-laki lah yang banyak memulai selingkuh. Yang membuat perempuan terperosok ke perselingkuhan itu. Karena keahliannya merayu dan membuat janji-janji manis. Tapi laki-laki dianggap wajar kalau gak punya kontrol diri yang kuat dengan mengejar perempuan lebih dari satu. Seperti gak bisa disalahkan karena sudah alaminya begitu. Padahal stereotip seperti itu gak ada di dalam ajaran agama manapun. Sebenarnya
pelakor dan si suami ini atau laki-laki ini itu tahu mereka salah dan perbuatannya itu dibenci Allah, tapi tetap aja dilakukan. Ya, mereka aja nggak takut dosa, bahkan Allah aja dilawan, apalagi manusia. Tapi itu pilihan mereka dan mereka yang akan menanggung konsekuensinya nanti, baik di dunia dan di akhirat. Semoga kita ini dijauhkan dari perbuatan yang merugikan diri kita sendiri dan keluarga, terutama keturunan kita nanti. Oke, saya Milau, terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video Milau.